warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berhubung materi dan moderator kita sudah ada, kita bisa langsung mulai saja. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kami ucapkan pada para partisipan di HMTT Sharing kelas 12 dengan tema menjadi seorang fresh graduate. Di sini ada pun susunan acara yang akan saya bacakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya persiapan login Zoom yang alhamdulillah telah kita laksanakan. Kemudian ada pembacaan Al-Quran, pembacaan profil pemateri, kemudian adanya sharing experience oleh pemateri. Setelah ada sharing, ada lakukan di sesi tanya jawab, dan terakhir adanya penerapan. Untuk mempersingkat waktunya, langsung saja kita mulai dengan acara pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Muhammad Rais Bura dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Lahu mulkus samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bidhatis sudur. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنوا بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات للنور وإن الله بكم رؤوف رحيم.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Miliknyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Miliknyalah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia Maha mengetahui segala isi hati. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin. Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad, untuk mengeluarkan kamu dari segala kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan dipandu oleh moderator kita, yaitu alumni teknik pertambangan angkatan 2010 kepada Bang Anugrah Firdaus ST, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Desi selaku pembawa acara. Desi, mohon maaf, saya angkatan 2012, bukan 2010. Iya, Bang. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Lagi turun aksi ya, kebanyakan ya? Iya, Bang. Iya, Bang. Hidup mahasiswa, banyak ya. Sebetulnya ini acara ini adalah kolaborasi dari Lab Eksplorasi Himpunan, gitu ya. Kebetulan narasumber kita juga Bang Nurdin ini adalah mantan dari instruktur Lab Eksplorasi gitu. Nah, kemudian apa hal yang melatar belakangi dari diadakannya acara ini, salah satunya adalah banyak sekali dari kita saat ini di tahun ini yang lulus gitu ya sebagai otomatis sebagai fresh graduate karena lulus dengan nol pengalaman ya, non experience. Jadi sangat penting sekali ini teman-teman sekalian. Alhamdulillah gitu ya, setelah saya hubungi Bang Nurdin, beliau mau untuk share kepada kita semua untuk memberitahu bagaimana sih proses untuk menjadi seorang fresh graduate. Maksudnya ketika kita menjalani tes menjadi dengan status fresh graduate, kemudian ketika menjalani program fresh graduate itu seperti apa gitu ya. Nah, ini sangat penting sekali nih, terutama untuk teman-teman 2016 ya, yang kemarin mulusnya banyak sekali, alhamdulillah gitu, lebih dari 20 orang kalau nggak salah ya. Hebat sekali itu. Teman-teman 2016 mungkin di sini belum banyak yang join ya? Ya, Bang, belum terlalu banyak. Belum terlalu banyak ya. Saya rasa ini target utama itu di angkatan 2016, 2015 ya, yang baru-baru lulus gitu ya, yang sebagai fresh graduate, itu saya harapkan bisa join di sini gitu. Ini dominan berarti angkatan 2019 ya. 17, 18, 19. 19 ya, pengurus sekarang ya. Oke. Assalamualaikum Pak Daus. Bang Nurdin, tolong dinyalakan Bang Nurdin itunya, Bang Nurdin. Kameranya sudah? Oke, sudah. Assalamualaikum Awin. Oke. Waalaikumsalam
Sebelumnya saya akan izin share screen dulu ya untuk membacakan profil dari pemateri kita, narasumber kita, Bang Nurdin. Oke, sudah muncul semua? Halo? Sudah bang, sudah bang. Sudah ya? Sudah bang. Muncul. Ini pemateri kita saat ini namanya adalah Bang Nurdin Saiful Bahri. Beliau sekarang menjabat sebagai Supervisor Pit Control di PT Buma. Untuk background pendidikannya, beliau alumni 2012 Sarjana Teknik Pertambangan Unisba. Kemudian untuk pengalaman kerja, jadi ketika, mohon maaf ini maksudnya 2017 ya, di PT Kuansing Inti Makmur, 2015 di PT Kuansing Inti Makmur, itu di bagian dari Sinarmas Mining Group. Beliau sempat magang untuk menyelesaikan tugas akhir. Kemudian di tahun 2017 sampai 2018 ini sempat kerja di konsultan PT Jati Bumi Konsultan. Kemudian di tahun 2018 sampai sekarang ini sebagai Supervisor Pit Control di PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau PT Buma. Kemudian beberapa training yang sudah beliau pernah lakukan, yaitu salah satunya adalah Diklat Geofisika Eksplorasi Panas Bumi di tahun 2014, kemudian ASEAN Workshop and Ferrous Metal and Ferrous Alloy Processing di tahun 2017 itu bersama saat program ASEAN. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu dan layar saya persilakan kepada Bang Nurdin. Silakan Bang Nurdin. Oke, baik, terima kasih Bang Daus dan rekan-rekan semua atas kesempatannya. Di sini saya akan coba sharing ya untuk pengalaman, salah satu pengalaman saya menjadi seorang fresh graduate kemarin. Untuk di layar sendiri sudah tampil untuk presentasinya, teman-teman? Sudah bang. Sudah bang. Sudah bang. Oke. Sudah Bang Nurdin. Sudah Bang Nurdin. Ya, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu kita di sini sesuai tema yang tadi untuk menjadi seorang fresh graduate di mining sharing class ini. Oke, pertama-tama perkenalkan dulu nama saya Nurdin Saiful Bahri, di mana saya merupakan alumni Unisba dari angkatan 2012 dan sempat menjabat juga sebagai instruktur di laboratorium eksplorasi. Dan untuk sekarang saya bekerja di PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau PT Buma, tepatnya di Jobset Kideko. Nah, langsung saja. Dari pengalaman yang ada, kemarin memang sempat saya setelah lulus juga untuk informasi mengenai fresh graduate ini sangat minim, bahkan tidak ada ya. Jadi yang kita tahu waktu dulu tuh perusahaan-perusahaan besar seperti Adaro, KPC, Pama, Buma, itu tuh kita hanya tahu sebatas itu tuh merupakan perusahaan pertambangan. Nah, ternyata dari perusahaan-perusahaan besar itu sendiri ada beberapa bagian atau 3 bagian besar ya. Yang pertama itu owner, yang kedua konsultan, dan yang ketiga itu kontraktor. Nah, dari sini ini sangat penting ya buat teman-teman ketahui untuk di industri pertambangan itu sendiri. Di mana untuk owner itu adalah pemilik dari konsesi pertambangan atau pemilik usaha pertambangan itu sendiri. Sebagai contoh itu perusahaannya seperti Freeport, Adaro, Kideko, KPC, Braukul, dan lain sebagainya. Dilanjut untuk yang kedua itu konsultan. Nah, di sini konsultan itu adalah perusahaan atau badan yang ditunjuk oleh owner itu sendiri atau pemilik lahan untuk merencanakan atau menangani beberapa proyeknya ya. Jadi proyek yang sebelum dilakukannya pengerjaan oleh kontraktor.
Misalkan contoh perusahaan konsultan ini ada Geomind, Quantus, Sukovindo, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu ada kontraktor, di mana untuk kontraktor itu sendiri adalah badan yang ditunjuk oleh owner sebagai eksekutor ya di lapangan. Untuk contoh dari perusahaannya itu sendiri ada Pama, Buma, Madani, dan untuk kontraktor yang lain, kontraktor blasing, misalkan Dahana, MNK, dan yang lainnya. Nah, jadi dari sini teman-teman udah bisa memappingkan nih, kira-kira setelah lulus nanti inginnya itu bekerja sebagai owner, konsultan, dan ataupun kontraktor. Jadi dari ketiga badan ini ada keunggulan dan karakteristik masing-masing ya. Misalkan untuk di owner itu kita mengetahui alur proses penambangan dari awal sampai dengan penjualan. Sedangkan untuk kontraktor itu kita lebih terjun ke pengerjaan di lapangan ya. Jadi sistematika kita bekerja di lapangan itu kita lebih dapatkan di kontraktor. Sedangkan untuk di konsultan ini biasanya untuk membuat perencanaan, studi kelayakan, dan lain sebagainya. Nah, untuk owner itu sendiri ada beberapa juga ya, ada yang di head office ataupun di job site. Biasanya di head office itu ada beberapa owner besar ada di Jakarta, sedangkan job site-nya di beberapa juga ada di pulau-pulau yang lainnya ya. Sedangkan kalau untuk konsultan itu sendiri, biasanya kantor dari konsultan itu dekat-dekat perkotaan ya, atau mudah dijangkau lah. Ibaratnya di Bandung juga ada beberapa konsultan yang menangani kegiatan penambangan ya. Banyak juga konsultan-konsultan dari senior-senior kita di Unisba itu banyak juga yang berlokasikan di Bandung. Dan untuk kontraktor, ya jelas untuk kontraktor ini kita bekerja atau berkegiatan lebih banyak di lapangan ya, atau di job site. Nah, ini yang cukup penting dari yang teman-teman bisa atau yang teman-teman harus ketahui. Kita bisa memilih di mana passion kita atau kita ingin bekerja di mana gitu. Owner kah, konsultan, atau kontraktor. Nah, dilanjut untuk pembahasan. Di sini saya akan membahas 3 poin utama ya. Di antaranya rekrutmen atau penerimaan. Lanjut setelah proses itu ada kegiatan trainingnya atau proses magang, bisa disebut pelatihan untuk menjadi seorang karyawan, dan yang untuk terakhir bagaimana kita diangkat menjadi seorang karyawan setelah melakukan pelatihan tersebut. Nah, untuk jenis rekrutmen itu sendiri ada beberapa ini ya, diantaranya ada program MT atau Management Trainee. Lanjut yang kedua ada FT atau Foreman Trainee. Yang ketiga ada Basic, dan yang keempat itu Experience. Nah, di sini untuk kita sebagai seorang sarjana teknik pertambangan atau S1, kita tuh biasanya fresh graduate di 2 bidang ini ya, di MT atau FT. Di mana untuk MT atau FT itu sendiri, itu merupakan suatu program dari perusahaan untuk membentuk atau mempersiapkan karyawan yang dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin di perusahaan tersebut. Nah, untuk MT itu sendiri biasanya ada syaratnya itu tersendiri ya. Untuk jenjang pendidikan MT itu sendiri atau manajemen trainee ini di jenjang pendidikan S1 dan S2. Sedangkan untuk FT itu di jenjang pendidikan S1 ataupun D3. Tapi tergantung juga dari perusahaan-perusahaan yang melakukan rekrutmen ya. Ini hanya secara umum aja, tapi kebanyakan perusahaan besar yang melakukan rekrutmen fresh graduate itu untuk sekelas dari background pendidikan S1 seperti kita di Unisba itu untuk MT dan FT. Di yang lainnya ada Basic atau untuk
lulusan di S1, D1 atau SMA sederajat ya. Dimana untuk basic ini biasanya untuk pekerja sebagai operator ataupun mekanik di suatu perusahaan. Dilanjut yang keempat itu ada experience. Nah, ini untuk teman-teman atau calon karyawan yang udah memiliki pengalaman bekerja ya di atas 3 tahun biasanya. Jadi untuk yang experience ini tidak memandang dari jenjang pendidikan, jadi perusahaan melihat dari skill yang mereka miliki. Nah, untuk proses fresh graduate itu sendiri, biasanya secara umum ada beberapa tahapan ya. Yang pertama itu ada seleksi administrasi, di mana untuk seleksi administrasi itu biasanya seperti pendaftaran, kita mengirimkan surat lamaran ataupun melalui email, di mana di sana akan diseleksi berdasarkan apa yang perusahaan minta, kriteria apa yang perusahaan minta. Dilanjut ada tes tertulis biasanya, atau psikotes, seperti layaknya teman-teman ikut setelah lulus ya untuk masuk ke perguruan tinggi. Lanjut ada LGD atau FGD, nanti dijelaskan. Lanjut ke interview HR, interview user, sampai nantinya ke MCU dan tanda tangan kontrak untuk direkrutnya seorang calon karyawan. Nah, yang pertama itu untuk seleksi administrasi ya, atau seleksi tahap awal. Nah, di sini kita melamar, baik itu surat lamaran ke perusahaan langsung ataupun seperti sekarang ya, melalui email ataupun website dari perusahaannya itu sendiri. Jadi untuk seleksi administrasi ini biasanya perusahaan itu memiliki kriteria standar ya untuk menyeleksi dari beberapa ribu atau mungkin ratus atau sampai ribu orang yang mendaftar, diseleksi berdasarkan kriteria. Misalkan jurusan yang dicari, lanjut di background pendidikan, ada juga biasanya syarat IPK ya. IPK minimum itu berapa untuk S1 dan berapa untuk S2. Lanjut untuk umur maksimal seorang fresh graduate. Nah, ini untuk biasanya umur maksimal fresh graduate itu rata-rata ya. Tapi tidak semua perusahaan, tapi untuk secara umum umur maksimal dari fresh graduate itu di usia 25 tahun untuk S1 dan 28 tahun untuk S2. Nah, untuk sisanya itu biasanya special request ya dari perusahaan, apakah dia syaratnya bisa berbahasa Inggris ataupun punya sertifikasi atau pelatihan yang lain gitu. Nah, untuk biasanya dari seleksi administrasi ini yang paling rawan adanya penipuan ya dari perusahaan atau dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lah. Jadi untuk pada seleksi administrasi ini orang-orang memanfaatkan untuk mengambil keuntungan. Misalkan mengambil keuntungannya, dia membuka lowongan, tapi salah satunya kita harus memesan travel atau salah satu agen travel di daerah tersebut untuk kita membayarkan. Nah, itu udah dipastikan ya, rekrutmen seperti itu palsu lah atau penipuan. Dikarenakan kalau misalkan proses rekrutmen yang benar-benar dari perusahaan itu, kita bisa saja dibiayai langsung oleh dari perusahaan itu sendiri ya untuk proses rekrutmennya, atau bahkan perusahaan itu tidak meminta sepeser pun dari calon karyawan untuk mengikuti rekrutmennya. Nah, jadi untuk proses seleksi administrasi ini teman-teman cukup harus berhati-hati. Kita lihat dulu dari lowongan itu valid atau tidaknya. Kita bisa lihat dari websitenya, lanjut kop surat dari perusahaan ataupun alamat email dari perusahaan yang melakukan rekrutmen tersebut. Dilanjut untuk seleksi administrasi ini biasanya kan kita melakukan surat
melakukan lamaran ya, baik itu melakukan lamaran ke perusahaannya langsung ataupun melalui email atau melalui website dari perusahaan tersebut. Nah, untuk surat lamaran ini lumayan penting ya bagi teman-teman untuk ikut atau mau melamar di perusahaan tersebut, di mana untuk surat lamaran ini diwajibkan karena kita melamar secara resmi atau di perusahaan resmi. Jadi gunakan bahasa yang formal. Terus kita bisa menyertakan juga sumber informasi lowongan pekerjaan. Soalnya ada beberapa info lowongan pekerjaan itu yang tidak disebar secara umum ya. Jadi ada yang hanya disebar melalui kampus-kampus tertentu. Jadi untuk ini bisa ditambahkan di isi surat lamaran tersebut. Lanjut, di surat lamaran itu sendiri kita bisa menjelaskan secara singkat ya deskripsi diri. Soalnya untuk proses administrasi ini seorang HR itu terkadang dikarenakan terlalu banyak yang melamar di perusahaan tersebut, mereka jadi tidak sempat untuk melihat satu persatu CV yang kalian kirimkan. Jadi sebisa mungkin untuk deskripsi diri ini bisa dimasukkan ke dalam surat lamaran ataupun di email ketika melampirkan surat lamaran ya. Lanjut untuk lampiran, ini lampiran kita bisa masukkan ke apa aja yang diminta perusahaan ya. Jadi lampirkan apa saja yang diminta dari perusahaan. Karena untuk email perusahaan itu sendiri, biasanya mereka memiliki limit batas ukuran dari file yang kita kirimkan. Biasanya itu di 2 mega. Tapi ada juga beberapa yang bisa menerima ukuran dari surat lamaran itu yang lampirannya besar ya. Cuman untuk lampiran ini usahakan kita melampirkan apa saja yang diminta agar email yang kita kirimkan itu sampai di email dari perusahaan. Lanjut, kita yang penting juga ini adalah CV ya, atau kurikulum vitae, di mana untuk di CV itu sendiri, usahakan untuk CV ini dibuat semenarik mungkin dan mudah dipahami ya. Menarik dan mudah dipahami, kita bisa masukkan foto, itu masukkan foto terbaru ya dari diri kalian, foto resmi terbaru. Lanjut, bisa dimasukkan juga deskripsi diri, latar belakang pendidikan, dan kemampuan-kemampuan atau skill yang teman-teman miliki. Jadi pengalaman organisasi, pelatihan, yang lain itu bisa disampaikan di CV tersebut yang berhubungan dengan rekrutmen dari perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan itu perusahaan pertambangan, ya masukkan skill atau pelatihan itu yang berhubungan dengan perusahaan yang kita lamar. Nah, lanjut yang setelah tes administrasi, biasanya kita ada ketika kita lolos dari tes administrasi tersebut, itu biasanya kita dikabarin, baik itu melalui telepon ataupun email itu sendiri, bahwa kita lolos tes administrasi dan harus mengikuti tes tertulis. Nah, untuk tes tertulis ini sendiri, sama halnya seperti teman-teman ingin masuk ke perguruan tinggi ya, sama seperti itu, ada psikotes lah disebutnya. Dimana untuk tahapannya itu sendiri, secara umum, itu ada tes logika aritmatik, tes gambar, analogi verbal, ataupun tes koran lah, atau Kraepelin atau Pauli. Jadi untuk di sini sendiri bertujuan untuk mendapatkan kandidat atau calon karyawan itu melihat kita dari IQ atau kepribadian dari calon karyawan. Nah, di sini tesnya bermacam-macam, jadi biasanya kita ada undangan dari perusahaan tersebut untuk mengikuti tes secara langsung.
ditentukan tempatnya oleh perusahaan, kita datang dan melakukan tes-tes atau tes-tes psikotes itu. Nah, lanjut, jika dirasa ketika tes dari psikotes itu kita lolos, kita biasanya ada juga LGD atau FGD, atau singkatan dari Leaderless Group Discussion atau Focus Group Discussion. Di mana untuk kegiatan LGD atau FGD itu sendiri, pada tahapan ini itu untuk melihat kemampuan kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, biasanya kita itu digabungkan dalam suatu kelompok ya, berisikan lebih dari 4 orang untuk melakukan diskusi, dan diberikan suatu topik dari permasalahan, di mana kita harus memecahkan atau menyelesaikan dari permasalahan tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman ini bisa mencari sendiri ya, di internet ini banyak tips-tips ketika melakukan LGD atau FGD ini, kita harus seperti apa, dan sistem dilakukannya LGD FGD ini seperti apa. Nah, untuk di sini ini poin-poin yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan LGD atau FGD ini. Kita harus menguasai topik dari apa permasalahan yang diberikan oleh perusahaan. Lanjut, jangan terlalu dominan lah ketika melakukan LGD atau FGD ini. Jangan terlalu ambisius, jadi apa yang kita sampaikan itu tepat sasaran lah yang lebih pentingnya, sehingga kita bisa menggiring opini orang bahwa apa yang kita katakan itu benar. Nah, mungkin itu salah satu dari inti dari kegiatan LGD ini, untuk melihat kita nih mampu nggak menyelesaikan suatu masalah tersebut, dan melihat dari kelompok itu kita bisa nggak bahwa apa yang kita sampaikan itu merupakan pemecahan masalah yang terbaik. Dilanjut, ketika setelah lulus dari proses LGD, FGD itu sendiri, itu ada interview HR. Nah, untuk interview HR ini biasanya sebelum melakukan interview HR, kita diberikan satu form yang harus diisi ya. Form yang harus diisi itu tuh berhubungan dengan departemen apa yang akan kita inginkan. Nah, di sini cukup penting juga untuk apa yang harus kita ketahui dari departemen-departemen apa yang ada di industri pertambangan. Karena jujur untuk saya sendiri dulu tuh pengalaman, saya tidak tahu untuk departemen apa saya setelah lulus itu akan masuk. Jadi ada beberapa ya departemen, misalkan untuk yang inti atau core-nya, core bisnis dari suatu pertambangan itu, biasanya ada yang pertama engineering, yang kedua itu produksi, yang ketiga plan, yang keempat itu SHE. Dan sedangkan untuk yang support ini ada HR, logistik, finance, IT, civil, LC, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk kita sebagai sarjana teknik pertambangan ini, kita bisa masuk di core business ya. Biasanya kita masuk di core business, baik itu di engineering ataupun produksi. Untuk secara umum kita berkutat di dua departemen tersebut ya, di engineering dan produksi. Untuk sisanya itu kita bisa masuk ke SHE atau Safety, Health, dan Environment. Nah, di sini teman-teman harus tahu ya, untuk setelah lulus nih kita ingin masuk departemen apa. Nah, untuk departemen ini sendiri seperti engineering, ini tuh
Di antaranya ada main plan, survei, blasting, geotek. Nah, itu untuk di Departemen Engineering. Dan untuk di produksi ini, itu yang fokus kita di lapangan ya. Atau yang kita pelajari di perkuliahan itu PTM atau pemindahan tanah mekanis. Kita melihat di situ PTY-nya dari alat tersebut, kegiatan gali muat angkutnya. Nah, itu di produksi, dan secara untuk di engineering itu untuk perencanaan ya. Nah, untuk di sini saya tekankan lagi, penting teman-teman setelah lulus ini melamar sebagai apa untuk di perusahaan tersebut. Jangan sampai kita melamar di yang bukan bidang kita. Sebenarnya bukan tidak bisa, tapi nanti teman-teman harus belajar dari nol lah ibaratnya. Seperti dari plan ini berkaitan dengan mekanik ya, atau dari plan ini teknik mesin atau teknik kelistrikan, itu biasanya di Departemen Plan. Untuk SHE ini seperti lingkungan, kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Nah, jadi untuk di interview HR ini biasanya interviewnya itu kita melihat dari CV yang kita lampirkan. Jadi sang interview itu melihat dari CV kita apakah cocok atau tidak dengan apa yang kita masukkan atau kita lamarkan di engineering produksi ini. Dia melihat dari latar belakang pendidikan kita masuk atau tidak. Nah, itu untuk di interview HR. Nah, di interview HR biasanya dilakukan oleh psikolog ya. Jadi dia melihat kecocokan kita untuk bekerja pada bidang tersebut. Nah, dilanjut untuk yang terakhir itu biasanya interview user. Nah, untuk interview user ini langsung dari pihak yang akan merekrut kita sebagai karyawan atau yang akan menjadikan kita sebagai atau sebagai pengguna lah ibaratnya interview user ini. Dia adalah sebagai pengguna, apakah kita ini akan digunakan di perusahaan tersebut atau tidak. Nah, untuk interview user ini sendiri biasanya dilakukan oleh departemen terkait ya. Misalkan kita melamar di engineering dan setelah lolos dari interview HR kita masuk ke engineering, itu biasanya di sini diinterview oleh dari departemen terkait tersebut. Biasanya dilakukan oleh manajer dari departemen tersebut atau level yang lebih tinggi lagi ya. Nah, untuk di sini kita akan dites nih. Sesuai tidak, misalkan kita akan dites pengetahuan dasar kita. Pengetahuan dasar di perkuliahan biasanya atau di kegiatan penambangan yang berkaitan dengan apa yang kita lamar. Diteslah beberapa pengetahuan. Terus biasanya juga di sini di interview user ini mereka melihat dari kita, individu kita sendiri. Soalnya mereka harus memastikan apakah kita bisa bekerja dengan yang sesuai mereka inginkan atau tidak. Misalkan mereka pasti meminta menjelaskan bisa bekerja secara individu atau tidak. Nah, biasanya mereka menanyakan di kampus mengikuti aktif di himpunan atau tidak, pernah menjadi instruktur atau asisten laboratorium, itu biasanya ditanyakan di interview ini. Soalnya itu akan berhubungan dengan pekerjaan di mana akan bekerja secara tim ya. Lanjut juga, karena kita seorang fresh graduate ini dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di suatu perusahaan dari S1 ini. Jadi sang interview ini memastikan juga apakah kemampuan kita sebagai pemimpin itu bisa atau tidak, melihat dari cara berkomunikasi kita, terus melihat dari cara pola pikir kita untuk memecahkan suatu permasalahan di bawah tekanan ya. Lanjut,
Terus biasanya juga dites disuruh memberikan alasan lah kenapa perusahaan harus merekrut Anda, terus apa yang kamu miliki dan apa yang bisa menguntungkan bagi perusahaan untuk merekrut kita sebagai calon karyawan. Nah, setelah dari interview user ini, biasanya ditentukanlah kita ini masuk menjadi calon karyawan atau tidak. Nah, masuk kriteria atau tidak. Nah, ketika interview user ini lolos, teman-teman masuk, itu bisa dipastikan secara presentasi itu 80% teman-teman masuk untuk sebagai calon karyawan ya. Jadi untuk sisanya itu kita harus melakukan tes yang lain. Nah, dilanjut. Biasanya setelah tes tersebut, runtutan tes dari mulai tadi tes tertulis atau psikotes, LGD atau FGD, interview user, dilanjut interview HR. Nah, setelah lulus atau setelah 80% kita menjadi calon karyawan, kita biasanya diminta untuk MCU atau medical check up. Nah, untuk di tahap ini biasanya dilakukan di daerah masing-masing ya. Kalau biasanya kemarin tes yang lain yang tadi disebutkan itu ditempatkan di suatu kampus atau tempat tertentu, untuk MCU ini biasanya dikabari setelah 2 minggu atau lebih dari proses rekrutmen, baru dilakukan MCU di daerah masing-masing biasanya. Di tempat klinik ataupun rumah sakit yang ditunjuk oleh perusahaan. Nah, di sini itu kita dicek kesehatan, dicek fisik, dicek ronsen untuk melihat keadaan organ kita, lanjut dicek tanda vital, apakah kita punya penyakit bawaan atau apa, lanjut dicek laboratorium, biasanya diambil darah ataupun urin untuk melihat apakah kita punya penyakit juga ataupun memiliki ketergantungan terhadap obatan ya. Lanjut untuk EKG itu untuk jantung, melihat kesehatan jantung. Lanjut tes buta warna untuk mata dan spirometri atau pendengaran. Nah, ini cukup penting juga. Ada juga beberapa case di mana kita setelah lulus atau telah 80% menjadi calon karyawan, tapi ketika MCU itu kita dinyatakan tidak fit, itu bisa menjadi gagal ya untuk masuk menjadi calon karyawan. Jadi untuk kesehatan ini lumayan menjadi penentu juga. Dikarenakan kita akan bekerja di area yang memiliki resiko tinggi ya, sehingga untuk kesehatan yang fit ini sangat diperlukan, sangat penting untuk bekerja di area tersebut. Nah, di sini kita akan dinyatakan fit atau unfit. Jadi untuk fit ini udah dipastikan kita lolos menjadi calon karyawan, dan untuk unfit ini belum tentu dinyatakan tidak lolos, tapi biasanya menjadikan dokumen kita ini diarsipkan. Jadi bisa saja untuk ketika kita dikatakan tidak unfit, mungkin di tes berikutnya ini dipanggil lagi, dilakukan MCU lagi, dan ternyata bisa sehat, itu kemungkinan ada kita bisa menjadi lagi calon karyawan di perusahaan tersebut. Nah, dilanjut, jadi setelah kegiatan seleksi rekrutmen itu sendiri, kita mulai masuk ke pelatihan atau kita menjadi seorang trainee ya, seseorang yang dilatih perusahaan kita yang akan dibentuk menjadi seorang pemimpin di perusahaan tersebut. Jadi untuk proses pelatihannya itu sendiri, pada umumnya untuk MT itu atau manajemen trainee, di mana kita setelah lulus itu menjadi supervisor, itu biasanya di rentang waktu 1 tahun atau bisa lebih cepat, tergantung kita menyelesaikan proyeknya itu cepat atau tidak.
Dilanjut untuk di FT ini, di rentang waktu di 6 bulan atau lebih singkat daripada MT. Nah, untuk tugas dari seorang MT atau FT ini sendiri, biasanya itu diberi tugas oleh perusahaan untuk membuat suatu perbaikan. Atau kalau misalkan di kampus itu seperti kita melakukan tugas akhir ya. Jadi di sana juga kita melakukan suatu perbaikan yang bisa menguntungkan dari perusahaan, baik dari cost, waktu, ataupun dari segi safety. Nah, jadi dalam waktu 1 tahun, waktu kurun 1 tahun ini kita harus menyelesaikan perbaikan tersebut atau diberi misi lah ibaratnya. Nah, untuk proses di trainee itu sendiri atau menjadi seorang trainee itu seorang MT atau FT, di mana untuk pertama itu kita ada kegiatan bintalsik. Ibaratnya bahasa kasarnya di ospek lah, seperti masuk kampus juga ya. Ada bintalsik ini pembinaan mental dan sikap. Ini berlangsung di awal, di pertama lah sebelum kita masuk ke job set atau disebar di perusahaan-perusahaan. Ini berlangsung kegiatannya bisa sampai dari 1 minggu hingga 1 bulan ya, tergantung perusahaannya. Lanjut itu ada kegiatan pembekalan. Jadi pembekalan sebelum berangkat menuju set, ini dilakukan biasanya di head office. Jadi sebelum pembekalan ini kita sebelum menuju site kita diberikan pembekalan untuk ibaratnya dilakukan pembekalan ini agar kita tuh tidak kaget ketika di lapangan ya. Jadi diberikan pembekalan kondisi di lapangan itu seperti apa dan apa yang akan kalian kerjakan itu biasanya dilakukan di head office. Untuk proses ini sendiri sama juga di rentang waktu biasanya 1 minggu atau 1 bulan sebelum kegiatan langsung orientasi di lapangan. Lanjut untuk yang selanjutnya itu kegiatan orientasi. Nah ini kegiatan yang sudah dilakukan di lapangan ya atau di job set. Di mana untuk kegiatan ini kita akan rolling di setiap departemen di perusahaan tersebut, baik itu di core business ataupun yang support. Di sini kita akan orientasi, jadi kita mencoba semua bisnis dari perusahaan tersebut. Dan untuk orientasi ini rentang waktunya di 3 bulan. Dilanjut setelah kegiatan orientasi itu kita akan dikembalikan ke departemen masing-masing untuk melakukan OJT atau on job training. Jadi kita langsung diberikan ke departemen masing-masing untuk orientasi lebih lanjut, lebih dalam dari departemen tersebut, dan sekalian kita menjabat sebagai pekerja di departemen tersebut. Nah, untuk bintalsik ini sendiri atau disebut pembinaan mental dan sikap biasanya dilakukan oleh lembaga profesional ya, baik itu contohnya seperti ini. Ini kita pembinaan bintalsik ini oleh TNI ya, TNI AD. Jadi tidak main-main lah, bukan seperti ospek pada umumnya yang oleh senior, tapi di sini oleh lembaga resmi seperti polisi atau TNI. Nah, lanjut ini salah satu contohnya untuk pembekalan. Ini kegiatan di head office. Kebetulan kemarin ini di Jakarta, pembekalan di head office. Jadi di sana itu dijelaskan untuk pengenalan profil dari perusahaan, visi misi perusahaan, dan pelatihan-pelatihan lain yang menunjang untuk kegiatan di job set nanti atau di dunia pekerjaan. Dilanjut untuk orientasi, di sini ada orientasi lapangan, rolling all department, dan untuk kita di sini bisa mencari ide perbaikan.
Jadi yang dimaksud ide perbaikan itu sendiri, kita setelah kita keliling dari all department, nah kita tuh di sana bisa melihat kira-kira dari perusahaan tersebut apa sih yang belum berjalan dengan lancar, kira-kira ada nggak peluang untuk perbaikan lebih lanjut gitu dari permasalahan tersebut. Nah, dalam proses ini kita harus mencari beberapa ide perbaikan yang nantinya akan dipresentasikan di hadapan para manajemen perusahaan tersebut ya. Nah, dilanjut setelah orientasi kita lanjut ke on job training. Jadi selain kita melakukan tindakan perbaikan itu sendiri, kita di sini berperan menjadi seorang karyawan juga. Nah, untuk di on job training ini kita dikembalikan ke departemen masing-masing. Nah, di sana kita orientasi atau mengenal lebih dalam dari departemen tersebut, dan kita menjalankan proyek perbaikan dari yang sudah kita dapatkan idenya tadi. Jadi ketika di orientasi itu kita mendapatkan ide, dan di OJT ini kita mencoba untuk menjalankan proyek perbaikan kita. Nah, nanti di tengah perjalanannya akan dilakukan evaluasi, tetap juga dipresentasikan di hadapan manajemen, baik manajemen di site ataupun nanti di head office. Kita melihat di sana apakah proyek ini bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya ataupun gagal dan harus mencari proyek baru lagi. Nah, dilanjut di final ini sendiri, kita harus mempresentasikan atau di akhir-akhir kita menjabat sebagai seorang trainee atau orang yang dalam pelatihan, ini kita mempresentasikan hasil dari proyek kita ya, proyek perbaikan kita, apakah proyek tersebut memiliki dampak positif terhadap perusahaan, baik itu yang dapat terukur atau tangible ataupun yang tidak dapat terukur seperti intangible. Misalkan dari segi cost kita bisa memangkas cost sehingga bisa menguntungkan perusahaan, ataupun dari segi waktu kita bisa memangkas waktu dari kegiatan tersebut sehingga menjadi lebih efektif, ataupun dari segi safety dari perusahaan. Jadi untuk safety itu sendiri di perusahaan itu lumayan sangat penting ya. Jadi bisa diambil dari ketiga hal tersebut, baik dari cost, waktu, ataupun safety. Nah, ini dari hasil proyekan kita ini dipresentasikan nantinya di depan manajemen juga, seperti sidang lah ibaratnya. Jadi di sidang akhir ini bisa menentukan apakah kita diterima atau di-hire sebagai karyawan ataupun gagal menjadi seorang karyawan. Nah, untuk di fase terakhir dari kita menjabat sebagai fresh graduate ya, yang tadi MT ataupun FT. Nah, jadi setelah proses kegiatan training itu sendiri, yang tadi untuk MT itu setahun, untuk FT 6 bulan atau setengah tahun. Nah, ketika lulus itu baru kita akan di hiring ya, atau direkrut sebagai karyawan, baik karyawan kontrak ataupun tetap, di mana kita di sana akan diberitahu di surat kontrak tersebut posisi atau jabatan kita pada perusahaan tersebut akan menjadi apa setelah dari hasil tindakan perbaikan kita yang kita hasilkan, posisi dan jabatan. Terus di sana juga biasanya ada informasi gaji kita sebagai karyawan nanti berapa, dan perjanjian kerja antara kita dan perusahaan. Itu tergantung dari perusahaan yang kalian lamar ya. Jadi beda-beda, tiap perusahaan memiliki perjanjian masing-masing lah. Nah, mungkin itu saja secara garis besar
yang bisa saya sampaikan. Jadi informasi yang pernah saya alami juga sebagai seorang fresh graduate. Mungkin dikembalikan lagi ke Bang Daus. Oke, baik. Terima kasih Bang Nurdin. Luar biasa sekali ya kawan-kawan sekalian. Sangat informatif ya. Jadi tadi dijelaskan mulai dari umur maksimal seorang fresh graduate, kemudian dijelaskan juga dari ciri-ciri penipuan ya dalam open recruitment, kemudian bagaimana surat lamaran yang bagus gitu ya, bagaimana CV yang menarik, yang benar itu yang seperti apa, tadi sudah dijelaskan juga, luar biasa sekali. Kemudian dijelaskan juga terkait masalah bagaimana urutan seleksi gitu ya, untuk bisa join ke perusahaan melalui jalur FGD. Dan dari yang saya lihat ini sangat ini ya Bang Nurdin ya, jadi prosesnya itu sangat panjang ya Bang Nurdin ya. Ya, kalau untuk FGDP itu sendiri kan perusahaan tuh mencari seorang pemimpin ya. Jadi tahapannya itu bakal cukup panjang dan ketat lah ibaratnya. Soalnya nggak mungkin kan seorang perusahaan itu memilih orang yang salah gitu. Jadi tahapannya itu pasti lama dan ketat. Bung Daus. Ya luar biasa sekali. Berarti orang-orang yang lulus FGD ini bukan orang sembarangan nih. Udah seleksinya udah luar biasa ya. LGD aja tuh susah itu LGD ya. LGD leaderless group discussion ya. Itu susah sekali prosesnya itu. Apalagi pas di dalam ya ketika menjalani training itu harus menyelesaikan project ya Bang Nurin ya. Ya. Project ibaratnya kayak tugas akhir lagi lah. Tugas akhir ya. Oh, berarti 2 kali tugas akhir ya, luar biasa ya. baru lulus langsung disuruh tugas akhir lagi. Oke, teman-teman sekalian. Mungkin untuk sesi pertanyaan saya buka 2 sesi. Jadi setiap sesi ini 3 pertanyaan ya. Dan di sesi kedua juga 3 pertanyaan lagi. Untuk ininya teknisnya mungkin langsung aja open mic ya, unmute. Langsung ajukan pertanyaan. Mohon sebelumnya ini teman-teman juga perlu tahu di sini kita kedatangan juga beberapa orang seperti Bang Wawin. Bang Wawin ini dari PT MNK. Beliau sudah join di PT MNK itu sekitar 2 tahun Bang Wawin ya. Kemudian hampir 3 tahun Mas Daus. 3 tahun ya, luar biasa ya. Kemudian ada Bang Alif. Bang Alif ini di DNX ya. DNX Bang Alif. Tolong disapa Bang Alif. Halo? Oh, nggak ada orangnya. Kemudian ini ada Bang Fadli. Bang Fadli ini juga bareng sama Bang Nurdin ya, masuknya ya Bang ya. Di PT Buma ya, lewat FGD ya, Bang Fadli. Betul Bang Daus, satu angkatan sama Bang Nurdin ini. Iya, luar biasa Bang Fadli. Assalamualaikum Bang Fadli. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang Daus. Mantap Fadli. Bang Sadik sekarang di PT Rikobana ya kalau nggak salah ya. Bang Sadik. Disapa dulu Bang Sadik. Oke, teman-teman sekalian silakan kalau ada pertanyaan untuk Bang Wawin dan kawan-kawan yang lain mungkin nanti saya kasih kesempatan untuk. Oh, kenapa Us? Manggil kata di Us. Kan ini ya mendapatkan jawaban ya, pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan sekalian, tolong ditambahkan. Bang Daus, mungkin ini ada sedikit masukan buat Bang Nurdin, tolong dijelasin. Mungkin ketika saat interview itu sebenarnya hal yang cukup tricky ya buat FGDP, seperti mungkin menanyakan apa kekurangan dan kelebihan kamu, dan mungkin juga nanti pada akhirnya ketika sudah beres prosesi MCU akan ditanyakan seberapa besar kamu mau digaji. Nah, mungkin Bang Nurdin sebagai narasumber bisa memberikan pandangan buat adik-adik kita yang saat ini masih berjuang untuk lulus dan kedepannya bakal jadi tunas-tunas baru buat di FGDP kedepannya. Mungkin Bang Nurdin bisa dibantu. Terima kasih Bang Daus kesempatannya. Oke, terima kasih Bang Wawin pertanyaannya. Bang Nurdin mau jawab sekarang atau dikumpulkan dulu Bang Nurdin? Langsung aja sekarang Bang ya. Langsung silakan Bang Nurdin.
Nah, kalau misalkan untuk interview itu kan tadi bisa sudah dijelaskan juga ada 2 sesi ya. Ada interview HR dan interview user. Nah, untuk interview HR itu sendiri itu biasanya yang menginterview itu seorang psikolog. Jadi mereka melihat dari sisi kepribadian kita. Dari sisi kepribadian kita yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan bahwa sebelum interview itu diberikan satu form yang kita isi sebelumnya, minat dan bakat kita kemana. Lanjut, itu tuh akan dibandingkan dengan apa yang sudah kita lakukan di tes tertulis sebelumnya, yang tes aritmatik, tes gambar, tes koran, dan yang lainnya. Jadi itu akan disesuaikan oleh seorang psikolog tersebut apakah dari yang kita lamar itu di departemen tersebut cocok atau tidak dengan kepribadian yang kita miliki. Jadi dari hasil tes tertulis dan dari hasil form yang kita isi itu dicocokkan apakah match atau tidak, dan apa yang kita sampaikan mereka bisa nilai apakah yang kita sampaikan itu sesuai kepribadian kita atau tidak. Nah, itu untuk yang interview HR. Nah, untuk interview user, kalau interview user itu lebih melihat ke CV kita ya. Seorang yang menginterview itu melihat dari CV kita. Di sana biasanya melihat kegiatan organisasi di kampus. Itu lumayan penting juga. Nah, namun untuk dari seorang fresh graduate ini, biasanya agak jarang ditanyakan ingin digaji berapa. Soalnya untuk fresh graduate itu sendiri biasanya perusahaan memiliki patokan atau ibaratnya disamaratakan lah. Disamaratakan untuk gaji atau untuk seorang fresh graduate ketika melakukan pelatihan itu lebih ke uang saku lah ibaratnya. Nah, uang saku itu biasanya disamaratakan. Nah, setelah itu baru untuk gaji itu sesuai dari hasil yang kita presentasikan. Jadi hasil yang kita presentasikan bagus, itu menjadi nilai tambah dan gaji kita juga bisa lebih tinggi daripada yang lain. Jadi itu menentukan dari gaji kita kalau untuk seorang fresh graduate. Beda halnya dengan seorang experience ya. Nah, untuk seorang experience itu biasanya untuk gaji itu sendiri dinegokan di saat interview, yang kata tadi Bang Wawin. Namun untuk seorang fresh graduate itu uang saku itu semua disamaratakan, namun setelah melakukan pelatihan selama 1 tahun dan evaluasi, baru dilakukan nego gaji tersebut. Paling itu sih perbedaannya dari seorang fresh graduate dan experience. Bang Daus. Oke, terima kasih Bang Nurdin jawabannya. Bang Wawin gimana Bang Wawin? Sudah puas dengan jawabannya? Ya, cukup lah, Pak Daus. Mungkin karena tiap perusahaan punya sistemnya masing-masing. Jadi ya mungkin di Buma seperti itu sistemnya, sedangkan di perusahaan yang sekarang saya sistemnya berbeda. Jadi ya relatif sih sebenarnya jawabannya. Terima kasih Bang Nurdin dan Bang Daus. Betul Bang Daus. Bang Wawin, terima kasih juga. Jadi gitu ya, ternyata beda-beda ya tiap perusahaan ya. Kalau di Buma seperti apa, di MNK seperti apa ya. Kemudian silakan kalau ada pertanyaan lagi. Saya Bang izin bertanya. Oke, Syahril Gunawan silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari angkatan 17 Bang izin bertanya, untuk menghadapi seleksi administrasi, seberapa penting sih pengalaman organisasi dan juga untuk sertifikat kayak diklat seperti itu seberapa penting, soalnya kan di kala pandemi seperti ini banyak sekali diklat yang dilakukan secara online gitu ya Bang ya, untuk mahasiswa seperti itu paling Bang. Terima kasih Bang. Ya, silakan Bang Nurdin langsung jawab. Oke, untuk seleksi administrasi ya. Nah, jadi kemarin sebelum melakukan atau sebelum hari ini, jadi saya sempat nanya juga ke tim HR dari perusahaan. Jadi untuk seleksi administrasi itu sebenarnya
perusahaan melihatnya lebih kemana sih. Nah, jadi untuk seleksi administrasi ini ternyata yang dilihat pertama itu yang tadi sesuai kriteria atau tidak. Jadi seperti umur maksimal, jadi umur maksimal berapa tahun, dan IPK. Nah, yang biasanya di seleksi administrasi itu disaring berdasarkan itu terlebih dahulu ternyata. Kalau di perusahaan yang saya sekarang masuk ya, itu melihat dari umur dan IPK minimal. Jadi untuk sisanya itu setelah disaring dari umur dan IPK, baru itu dilihat dari CV kita. Jadi kalau CV itu lebih cenderungnya ditanyakannya nanti pas interview. Jadi untuk seleksi administrasi itu biasanya yang tadi, untuk intinya dari umur dan IPK. Begitu Bang Daus dan Syahril. Oke, bagaimana Syahril? Ada yang tanya lagi? Ya, baik Bang, terima kasih banyak Bang. Oke, terima kasih Bang Oh. Nurdin atas jawabannya dan Syahril pertanyaannya. Dan Gimana Bang Nurdin? tadi juga menanyakan ya untuk organisasi itu seberapa penting. Nah, itu tuh sangat penting ketika interview. Jadi seorang interview itu biasanya ditanyakannya di interview user ya, yang interview tahap terakhir. Jadi biasanya kita akan ditanyakan pernah berorganisasi di bidang apa, terus di kampus ini aktif sebagai apa, itu biasanya ditanyakan di interview user dengan tujuan untuk melihat kita apakah kita ini bisa bekerja dalam tim atau tidak. Kalau sejauh yang saya lihat ya, jadi dia tuh melihat apakah kita aktif di kampus sebagai apa. Wah, ternyata di kampusnya juga aktif, berarti kita ini nantinya akan ditempatkan menjadi seorang leader atau pemimpin di perusahaan tersebut. Tidak jauh beda lah seperti kita berperan di kampus juga gitu. Ketika kita di kampus aktif, di perusahaan juga ibaratnya tidak akan jauh berbeda seperti itu. Jadi untuk kegiatan organisasi dan menjadi asisten lab itu menjadi nilai tambah tersendiri ketika dilakukannya interview. Syahril. Ya, terima kasih banyak Bang, sangat jelas penjelasannya. Itu luar biasa ya. Berarti penting sekali tuh untuk yang kunang-kunang, yang kupu-kupu itu coba dirubah dari sekarang. Harus di-plan dari sekarang mau kemana ke depannya gitu ya. Terus yang bilang IPK nggak penting, ya itu tolong direvisi ya. Siapa bilang IPK nggak penting gitu ya Bang Nurdin ya? IPK nggak penting kalau mau kerjanya di yang ini gitu kan. Ya, IPK penting sekali untuk tahap awal. Jadi kalau di awal sudah tidak masuk kriteria, selanjutnya nggak bakal dilihat lagi. Betul. Begitu sih. Buat ngetok pintu ya ibaratnya Bang Nurdin ya. Ya. Sebagai pembuka jalan lah. Gitu. Oke. Ini kebetulan ada Bang Fadli. Bang Fadli ini kan kemarin masuk bareng Bang Nurdin ke PT Buma lewat FGD juga. Bang Fadli bisa tolong videonya Bang Fadli dinyalakan kameranya. Share sedikit, mungkin menanggapi jawaban-jawaban dari kawan-kawan sekalian. Ada tambahan Bang Fadli? Aktif nggak nih, Us? Sorry, ini kameranya aktif ya. Aktif. Ya, silakan Bang. Oh iya, ini menambahkan aja, memang kurang lebih kan karena saya ini masuknya bareng sama Bang Nurdin dari perusahaan yang sama juga. Yang dijelaskan sama Bang Nurdin memang sudah sangat jelas ya terkait IPK, kemudian keaktifan kita di organisasi itu sangat dipertimbangkan oleh perusahaan gitu. Untuk seleksi administrasi memang seperti yang tadi dijelaskan oleh Bang Nurdin bahwa yang pertama kali dilihat, memang saya juga sudah konfirmasi sama HR ya ketika kami lulus, sempat kami tanyakan juga, itu memang perusahaan akan lebih condong kepada kriteria yang sudah disebutkan di awal. Mungkin seperti itu. Gitu aja Bang Daus. Oke, berarti betul ini ya. Seperti itu ya kawan-kawan sekalian ya. Terima kasih Bang Fadli atas jawabannya Bang. Siap, sama-sama.
Selanjutnya silakan kalau ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Teman-teman 2016 nih yang baru lulus atau 2015. Silakan Ahmadul Irzam. Silakan James. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak moderator yang terhormat. Waalaikumsalam. Baru di unmute. Selamat malam nih Pak Daus aja lah ya. Bentar lagi mau ada tanggungan jawab baru ya. Selamat malam Bapak narasumber kita. Semoga sehat di sana ya dalam kondisi pandemi dan jajarannya. Aduh, kangen nih. Kalau misalnya bisa ketemu langsung bisa ada 10 pertanyaan kayaknya nih. Untuk sekarang 2 pertanyaan aja boleh Bang? 2 pertanyaan boleh? Boleh, silakan. Lanjut. Iya, Bang Boleh. James. Oke. Ini ada 2 pertanyaan dari saya pribadi nih. Ya, ini mah sekedar ini aja barangkali bisa dijawab. Saya mengabaikan aspek administrasi dulu. Jadi itu mah ntar aja lah, itu urusan rezeki-rezekian aja kali ya kalau administrasi. Kalau ini teknis nih Bang Nurdin. Tadi kan kata Bang Nurdin disampaikan kalau misalnya job training atau penempatan posisi nanti di akhir itu berdasarkan skill kita dalam memecahkan problem kan. Nah, Betul. Nah kalau misalnya ada pertanyaan begini, ada 2 versi. Apakah tidak ada kesetaraan jenis pekerjaan melalui sertifikasi profesi atau kompetensi? Ya. Dan juga apakah pengamat punya KPA ya, Key Performance Indicator untuk FGDP. Nah, jadi kalau misalnya kita punya sertifikat kompetensi yang itu sudah jelas diakui sama lembaga resmi, terus perusahaan itu seakan-akan masih kurang percaya mungkin barangkali ya, makanya harus dites dulu juga ya melalui Key Performance Indicator tiap perusahaan. Nah, kalau misalnya dengan kita punya nilai jual sertifikat tersebut, apakah proses kita untuk melalui tahap sampai ke OJT tadi itu sama dengan yang tidak punya sertifikat kompetensi gitu Bang? Oke. Jadi problemnya di situ pertanyaannya. Orang-orang yang sudah memiliki sertifikat kompetensi merasa ya kayak apa ya? Oh, udah ikutan kayak gini masih harus dites segala gitu loh maksudnya. Ya. Nah, kayak begitu. Barangkali. Oke. Itu dulu lah Pak Nurdin. Terima kasih, Pak. Yo. Siap. Kembalikan Bang Irzam. Aduh. Jadi langsung dijawab aja mungkin ya. Silakan Bang Nurdin. Nah, jadi ya itulah Zam yang tadi sudah dijelaskan. Ada beberapa jenis rekrutmen ya, ada yang fresh graduate ataupun yang skill atau experience. Nah, memang untuk fresh graduate itu sendiri baik MT, FT ataupun basic itu kita biasanya umumnya kita disamaratakan Zam. Kita disamaratakan. Kalau mau share screen boleh Bang Nurdin? Barangkali mau share screen yang tadi diperlihatkan kembali. Oh, boleh. Nah, udah muncul ya. Jadi untuk yang tadi sudah dijelaskan untuk jenis rekrutmen Jam, untuk fresh graduate ini misalkan DMT sama FT. Nah, untuk DMT sama FT itu memang kita disamaratakan semua. Jadi kita dianggap, kalau perusahaan bilangnya kita dianggap gelas kosong. Jadi apapun yang akan perusahaan berikan, itu tuh kita dianggap
belum tahu ya, jadi gelas kosong dan yang akan perusahaan isi, itu bedanya untuk yang fresh graduate. Nah, ketika kita menjalankan seorang fresh graduate gitu, kita memiliki skill, itu menjadi nilai tambahnya lebih ke pribadi sih. Jadi ketika lebih ke pribadi, kita lebih tahu, jadi kita lebih mudah lah menjalankan suatu project tersebut. Nah, kalau misalkan untuk experience, nah untuk experience baru dilihat dari yang pelatihan yang kita miliki. Misalkan kita punya kursus juru ledak, atau kita punya K3 umum, nah itu biasanya sangat dipertimbangkan untuk yang experience. Sedangkan untuk yang MT atau FT ini, kita ibaratnya disamaratakan. Bahkan ada cerita yang angkatan saya, itu ada satu orang dia background pendidikannya S2. Background pendidikannya S2, misalkan dilihat dari pengalaman, dia salah satu yang bisa mengikuti pelatihan di luar negeri, mengikuti perlombaan geologi tingkat internasional, tapi ketika menjadi seorang fresh graduate atau MT itu sendiri, ternyata tidak dilihat dari background tersebut. Jadi semua diratakan untuk fresh graduate. Nah, berbeda dengan hal experience. Ketika rekrutmen jenis experience, baru untuk skill ini atau skill, kemampuan, baru menjadi patokan kita diterima atau tidak. Itu sih, Jam. Oke. Ya sih Bang, saya akui sih emang buat mahasiswa yang baru lulus sih emang layaknya diuji dulu sih, bener Bang, bener. Iya. Cuman kalau misalnya sampai ke tahap tadi OJT, Bang, ini satu ketanggapan lagi ya, Pak Moderator, sekali lagi aja deh. Silakan. Aja. Mungkin nanti pengamat di akhir untuk mengetahui performa kita itu kan sampai bisa mengefisiensikan cost, waktu gitu kan, dan segi keselamatan. Nah, apakah ini mungkin sedikit bocoran lah, penunjang biar kami yang bisa yang nanti dites nanti di sana gitu, sampai ke arah sana, karena belum sampai terbayang harus bisa memikirkan sampai sana sih. Memang kalau langsung ditujukan dalam satu waktu dan kita dikasih jeda ya, istilahnya persiapan lah mungkin barangkali untuk bisa sampai memikirkan hal itu. Dan saya mikirnya gini Bang, ini berarti cuman hanya sampai tahap pendugaan dan memberikan kepercayaan kepada pengamat, berarti ya tidak sampai di trial gitu kan? Oh, enggak, Jam. Bedanya kita sebagai seorang GDP itu atau seorang MT, apa yang kita atau proyek perbaikannya itu memang harus dilakukan dan harus benar-benar berdampak bagi perusahaan. Jadi benar-benar real dilakukan secara bukan hanya pendugaan, tapi benar real dilakukan. Oh, di trial gitu ya? Iya. Sampai mengeluarkan hasil. Ya, sampai mengeluarkan hasil. Misalkan kita bisa memangkas kos, sampai mengeluarkan hasil nilai kos berapa kos yang kita pangkas atau berapa waktu yang kita pangkas jam. Oh, berarti benar-benar diuji engineer-nya Bang ya? Ya, betul. Oke, terima kasih. Benar-benar siap. Ini Indonesia Maju perlu SDM unggul nih. Siap, Bang Nurdin, terima kasih. Pak Moderator, terima kasih. Ini sangat informatif sekali lah. Jarang-jarang kita ngobrol lagi. Terima kasih kesempatannya. Iya. Jadi paling nambahin sedikit lah Jam ya. Jadi untuk melakukan project ini kita nggak sendiri Jam. Jadi memang kita di sana itu sebagai project leader-nya lah. Kita project leader, kita tuh harus meng-hire beberapa anggota kita lah. Anggota dari beberapa departemen terkait yang kita lakukan. Sehingga kita tuh benar-benar dalam satu grup itu, misalkan saya anggota 5 orang produksi semua. Jadi apa yang saya plankan tuh benar-benar komunikasi terjaga dan mereka lakukan sehingga hasilnya tuh beneran nyata adanya gitu untuk perbaikannya itu Jam. Jadi kita di sisi lain perusahaan tuh melihat kita tuh bisa nggak menjadi pemimpin dalam grup tersebut gitu.
Berarti masih bisa ini ya, masih bisa komunikasi lah ya sama teman-teman yang FGDP lain mungkin ya gitu ya barangkali ya. Enggak, kita nggak sesama FGDP tapi benar-benar sebagai Dengan pemimpin karyawan ya? karyawan yang sudah jadi. Oh, karyawan yang udah jadi. Iya. Oh. Mental diuji juga Bang berartinya. Betul. Kadang ya mereka pastilah udah tua-tua kan, udah senior lebih dari kita. Tiba-tiba kita menjadi seorang supervisor mereka, sedangkan mereka foreman, operator atau yang lain, itu pastilah ada lah. Nah, tantangannya sirik atau apa. Ya itulah tantangannya di sana, gimana kita cara pendekatan mereka sehingga proyek kita ini bisa berjalan lancar. Ya, agak sulit juga Bang ya berarti ya. Bener. Ya. Kebayang lah Bang. Ya, luar biasa Bang Nurdin jawabannya ya. Jadi kurang lebih begitu Bang Irza. Mungkin kalau untuk lebih detail nanti kita bisa sambil ngopi di mana yang di Dago tuh, di mana kopi ya. Oh siap. Ya, di sana kita Mas cuti bisa lah. Siap lah. Ngobrol lebih panjang lah untuk masalah itu. Boleh. Ya. Itu diagendakan aja, dibikin schedule lah. Mungkin satu pertanyaan lagi ya dari teman-teman. Atau Bang Wawin ada mau ditambahkan Bang Wawin terkait tadi masalah experience dan ya Bang Wawin. Woi, James, apa kabar James? Alhamdulillah baik, batin mantep. Ya, ini James. Ada sedikit sih yang mau saya sanggah James. Masalah administrasi dikesampingkan, terus masalah rezekian sebenarnya kan semuanya kita kan Unisba James. Semuanya udah diatur ada di Quran surat Ar-Ra'd. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada dirinya. Jadi James, persiapannya kalau kamu jadi persiapannya kalau kamu mau jadi FGDP, kamu harus taat itu putus-putus ngomongin. Iya. Halo, kedengaran? Ya, halo, lancar. Nah, ya maklum masih di saat ini sinyalnya ele ini. Ya, James, sedikit tambahan. Mungkin kalau ini kamu harus paham administrasi, harus tertib karena di mining works, di mining life itu kita itu kerja dalam satu departemen itu saling ngeling. Jadi kamu engineering nggak akan bisa kerja sendiri tanpa ada orang pit control. Kamu nggak bisa kerja sendiri engineering tanpa ada orang safety. Jadi intinya harus paham administrasi, harus tertib gitu James. Jadi buat teman-teman juga ini jadi dasar kenapa kita ketika penerimaan itu harus tertib. Jadi semuanya dilihat dari situ. Nanti juga menggambarkan ketika kamu udah kerja juga bakal seperti itu gitu James. Gitu. Terus mungkin sama yang ini ya yang tadi tes mental itu memang betul adanya kalau di tambang itu salah satu pekerjaan yang menuhankan pengalaman. Jadi gimana caranya kamu sebagai newcomer, bagi orang yang baru yang tidak diharapkan sama orang yang lain yang udah lama di situ, tiba-tiba kamu menempati posisi supervisor. Nah itu jadi di tambang itu selama ospek kita dididik harus keras itu nggak sepenuhnya betul. Jadi ada kalanya kamu keras, ada kalanya kamu harus melunak untuk bisa berbaur, karena awalnya itu kita harus berbaur sama yang udah pengalaman. Jadi harus bisa, benar kata Bang Nurdin, harus bisa narik hatinya biar kita bisa curi pengalaman dari mereka, karena pada umumnya antara teori dan praktik di lapangan itu hampir 80% berbeda. Makanya kita harus curi pengalaman dari yang udah lama kerja gitu. Jadi benar, mental harus diuji. Kamu udah sering organisasi, pernah jadi ketua HMTP, udah pernah berkecimpung di dunia lab, wah itu jadi poin plus buat kamu. Kamu udah bisa gimana caranya menggiring opini, terus mempengaruhi orang. Nah itu udah nilai plus lah. Jadi pertahankan James. Kamu buat yang lain juga kalau yang selama ini masih kupu-kupu, rugi lah.
ya. Jadi Ya. ada kesempatan selama ini masuk jadi asisten lab, Ya. terus ada kesempatan waktu buat jadi yang aktif di himpunan gitu. Ya, jadi intinya jangan nyanyiakan waktu lah, masih muda, terus berkarya. Oke, itu aja. Sorry kepanjangan, Bang Daus sama James. Mantap. Mantap, Siap. Win. Udah kayak orang tua nih nasihatnya. Ya, tinggal ini kan sebelum ini curhat. Selamat bekerja lagi Bang Wawin, mungkin lagi nyari sinyal di atas Siap. gunung ya Bang Wawin ya. Tapi 8 kedengeran kan, Us? Tapi kedengeran kan? kedengeran. Kedengeran. Win. Oke, Mantap, kopi. Oke, selanjutnya satu pertanyaan lagi silakan teman-teman karena Assalamualaikum Bang, lagi oh ya mohon silakan izin bertanya. Bu Mansyah ya. Mohon izin bertanya Bang, Ya silakan. apakah judul TA akan mempengaruhi dalam penerimaan kerja fresh graduate dalam suatu perusahaan? Serta pertanyaan satu lagi, apabila kita memiliki pengalaman 1 tahun bekerja dan ingin melamar kerja di tambang dengan jenis bahan galian yang lain yang berbeda, apakah akan mempengaruhi dalam proses penerimaan kerja? Misalnya kita ada pengalaman kerja 1 tahun di andesit, mau ngelamar lagi ke biji atau batu bara, mempengaruhi termasuk sebaliknya gitu Pak. Terima kasih. Ya, silakan Bang Nurdin. Oke, baik. Yang pertama itu untuk judul TA. Nah, untuk judul TA ini biasanya untung-untungan sih ditanya atau enggak. Jadi kalau untuk saya kemarin, ini biasanya ditanya di interview user ya. Ditanya judul TA apa, terus menjelaskan TA, terus disuruhlah untuk kita menjelaskan dari judul TA kita. Tapi ada beberapa juga orang yang tidak ditanya juga untuk judul TA. Jadi seperti yang untung-untungan dan itu lebih ke melihat dari kualitas kita menyampaikan kembali apa isi tugas akhir yang kita kerjakan sih. Jadi melihat wawasan kita seperti apa. Jadi lebih ke pengetahuan lah. Ditanya pengetahuan kita seperti apa untuk dari judul TA. Jadi kalau misalkan berdasarkan pengalaman dari yang saya tanyakan ke teman-teman juga yang sama lulus di FGDP ini, untung-untungan juga ada yang ditanya, ada yang enggak. Jadi untuk fresh graduate tetap yang administrasi itu yang paling penting. Kalau untuk sisanya itu hanya untuk penunjang aja. Lanjut untuk yang kedua itu ketika kita punya pengalaman yang lain ya di bidang batuan yang lain. Nah biasanya untuk perusahaan kalau misalkan hanya 1 tahun pengalaman itu biasanya tidak dianggap experience. Tapi tergantung perusahaan juga sih. Kalau misalkan di perusahaan saya pribadi atau yang sekarang di Buma ini, untuk pengalaman 1 tahun itu masih dianggap sebagai fresh graduate. Di sini klasifikasi udah experience itu di atas 3 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan ya di perusahaan lain berbeda. Tapi untuk melamar di bidang pertambangan yang lain, misalkan dari tadi bahan galian C, kita ingin melamar ke emas, paling untuk kemungkinan yang bakal diambil itu dari sisi kita di sana bekerja sebagai apa. Misalkan di sana kita bekerja sebagai pengawas, paling perusahaan itu akan melihat dari poin itu. Jadi untuk pengawas ketika di galian C ini, tipikal pekerjaan pengawas di sana seperti apa? Nah, kira-kira cocok nggak kalau misalkan dijadikan pengawas di logam atau yang lainnya? Jadi kalau untuk 1 tahun di perusahaan saya sendiri itu masih fresh graduate ya masuknya. Paling itu sih. Assalamualaikum Bang. Baik, Bang. Terima Masih kasih. boleh bertanya Bang, 1 pertanyaan. Masih boleh bertanya Bang, 1 pertanyaan Bang Nurdin, Bang Daus. Nggak kedengeran, Us. Kalau saya sih boleh. Nggak ada suaranya, Us. Halo, halo. Mas Prabu sebentar Mas Prabu. Iya Bang. Ya, Rizky gimana? Ada tanggapan nggak? Sudah jelas?
Halo? Halo Bang. Oke, mungkin sudah jelas ya. Oke, satu lagi kesempatan. Silakan, Rahmat. Ya, Bang, perkenalkan Bang, Rahmat Hidayat dari angkatan 2015, Bang Nurdin, Bang Daus, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ini Bang mau bertanya, kan sekarang juga lagi kondisi corona ya Bang ya, lagi COVID-19, dan ini nggak tahu sampai kapan berakhirnya. Mungkin bisa jadi informasi buat teman-teman, kalau memang untuk fresh graduate sekarang untuk melamar ke perusahaan susah, langkah yang baik seperti apa ya Bang? Atau misalnya gini, sambil menunggu corona selesai dan mungkin belum ada panggilan dari perusahaan, kita sebaiknya ikut diklat atau sambil menunggu perusahaan aja gitu Bang? Kalau memang ikut diklat keselamatan misalnya K3 atau mungkin yang lainnya, setelah ikut diklat memungkinkan kesempatan kita diterima di perusahaan lebih besar kan, jadi bisa daripada kita nggak ngapa-ngapain gitu loh Bang. Jadi bisa buat informasi ke teman-teman fresh graduate yang lain. Gitu Bang. Itu aja sih Bang dari saya. Terima kasih Bang Daus, Bang Nurdin. Oke, silakan Bang Nurdin. Oke. Untuk Rahmat Hidayat ya. Jadi memang untuk situasi sekarang ya COVID, kalau melihat lowongan pekerjaan nih, apalagi fresh graduate, itu sangat kritis lah, sedikit sekali ya. Jadi kalau memang memungkinkan ada waktu untuk melakukan pelatihan sih, itu yang sudah saya tadi bilang, itu menjadi nilai plus kalian. Tapi untuk menjadi seorang fresh graduate itu biasanya kita yang tadi saya sebutkan itu kita dipukul rata ya untuk sebagai seorang fresh graduate. Kita tidak melihat dari sertifikat yang lain, tapi itu bisa menjadi memungkinkan untuk misalkan Rahmat ini ingin melamar di luar seorang fresh graduate atau ibaratnya menjadi seorang experience. Iya Bang. Jadi, nah kalau misalkan untuk seorang experience, tentunya pelatihan atau kemampuan yang tadi Rahmat sebutkan itu menjadi salah satu pertimbangan besar. Jadi untuk kalau misalkan untuk melihat kondisi sekarang ya, untuk melihat bukaan fresh graduate ini memang agak cukup susah. Bang. Tapi untuk experience itu lumayan banyak, Mat. Oh iya Bang. Nah biasanya untuk di situ misalkan Rahmat mau ikut pelatihan K3 umum. Nah, jadi itu keuntungan juga buat kamu bisa keluar dari misalkan produksi atau engineering, Rahmat bisa masuk ke dalam SHE atau ke safety ya, ke departemen safety, itu menjadi nilai utama. Jadi kalau misalkan memang ada waktu untuk melakukan pelatihan, silahkan aja. Itu menjadi nilai plus buat kalian, nggak ada ruginya juga kan, pasti ada keuntungan buat kalian. Tapi itu bakal sangat menjadi nilai tambah ketika misalkan Rahmat ingin memasukkan lamaran di jenis rekrutmen yang experience. Paling itu sih. Iya Bang. Oke, gimana Rahmat? Kalau ada waktu ikut aja ya berarti ya? Iya Bang. Sama Bang Daus dulu tapi cari ilmunya dulu ini kayaknya. Mantap itu. Bang Daus ini panutan. Teman-teman kalau nggak salah kalau mau ikut pelatihan sekarang PPSDM Geominerba sering banget buka pelatihan ya, bisa dicek di Instagramnya gitu, bisa online ataupun offline, dan itu banyak sekarang itu banyak yang gratis juga kemarin, kayak untuk geowisata, terus Gemstone ya, itu gratis ya, bisa teman-teman ikutin gitu. Dan pelatihan-pelatihan untuk mahasiswa juga banyak gitu ya. Harganya masih terjangkau, sekitar 300 sampai 500 ribu gitu. Mungkin ini karena keterbatasan waktu juga ya kawan-kawan sekalian. Luar biasa sekali materi dari Bang Nurdin. Jujur saja teman semua, kita untuk mendapatkan informasi ini dulu sangat sulit. Nggak ada malah, Gus. Nggak ada ya Bang Nurdin ya. Bahkan Bang Nurdin ketika lulus juga nggak tahu mau masuk ke mana.
nggak tahu saya ini ketika lulus itu bisa nggak langsung jadi supervisor ya atau jadi superintendent kan nggak lucu ya, banyak yang nggak tahu masalah itu, kemudian nggak tahu bagaimana membuat CV yang benar, ngirim surat lamaran yang benar gitu ya, banyak sekali blunder lah. Dampaknya apa? Kalau kita blunder itu dampaknya ke adik-adik kita nanti bisa di blacklist kan, khawatirnya seperti itu. Jadi untuk menanggulangi hal tersebut kita antisipasi dulu saat ini seperti apa dengan acara-acara seperti ini gitu ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu gitu ya. Mungkin selanjutnya ada closing statement dari Bang Nurdin, silakan. Untuk ini ya, paling ada sedikit pesan aja. Jadi untuk teman-teman yang masih kuliah, mulai diserusikan lagi lah kuliahnya. Soalnya kita harus bermimpi bisa masuk perusahaan besar lah. Jangan ada sampai statement, IPK nggak masalah, IPK kecil. Nah, itu tuh salah satu statement yang salah ya. Jadi teman-teman harus bermimpi itu yang paling tinggi lah. Saya harus masuk perusahaan besar, di mana untuk bisa masuk perusahaan besar itu sendiri, lulusan kita Unisba ini masih ibaratnya belum terlalu dikenal lah. Kebanyakan ketika masuk perusahaan besar nih, UPN, UGM, bahkan Unisba sendiri ini, seorang MT fresh graduate ini baru saya berdua, saya sama Fadli, ada satu lagi, Bang Farid itu 2011. Jadi teman-teman kalau bisa ini, sekarang yang masih kuliah, benerin lagi kuliahnya, tinggiin IPK-nya, biar bisa masuk ke seleksi administrasi aja dulu. Nah, biasanya kita tuh gagal di situ sih, awal-awal. Jadi kuliah dulu yang bener ya. Ya, terima kasih Bang Nurdin. Luar biasa. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Sebelumnya, hidup mahasiswa ya. Selamat berjuang. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. DPR ya. DPR. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada Bang Nurdin. Materi yang diberikan juga sangat luar biasa, sehingga kita mendapatkan banyak ilmu baru yang sungguh luar biasa untuk kita. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bang Daud selaku moderator kita sudah meluangkan waktu, dan teman-teman, abang-abang, serta kakak-kakak yang telah hadir pada acara Mind Sharing 12 ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang belum disampaikan atau yang masih kurang dari acara Mind Sharing 12 ini, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bang, saya mewakili Ketua Himpunan dan pengurus himpunan lainnya banyak mengucapkan terima kasih ke Bang Nurdin Saiful Bahri sama Bang Firdaus dan abang-abang dan kakak yang telah menyempatkan hadir juga. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bang.